Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1481. He Linghan, berpakaian merah, muncul di hadapan semua prajurit, yang mengejutkan semua orang. Banyak prajurit berdiskusi secara pribadi mengapa Ye Shikai membawa istrinya ke medan perang. Secara logis, ketika hal seperti ini terjadi, para perwira akan mengirim orang untuk melindungi keluarga mereka. Mengapa Jenderal Ye membawa istri barunya ke sini? Ya, sungguh aneh, mungkinkah Nona He adalah seorang guru rahasia? Seharusnya tidak demikian, saya tumbuh besar di desa Sangsui, dan saya belum pernah mendengar bahwa Nona He menguasai seni bela diri. Sekelompok prajurit membicarakan hal itu. Membawa istri baru ke medan perang bukanlah hal yang pernah terdengar, tetapi harus dikatakan bahwa ketika Ye Shikai membawa He Linghan ke sini, semua prajurit merasa seperti telah meminum pil ketenangan pikiran, dan moral pasukan pun meningkat. Sejak zaman kuno, ketika perang pecah, keluarga para penguasa selalu berada di belakang. Bahkan jika medan perang diperjuangkan dengan sengit, keluarga sang jenderal tidak akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, semua yang tewas adalah orang-orang kelas bawah. Setiap rumah tangga meminta anak-anak mereka untuk mengantar anak-anak mereka dan mengenakan pakaian berkabung. Banyak prajurit menyadari hal ini dan tentu saja mengeluh secara diam-diam, tetapi Ye Shikai justru membawa istri barunya ke sini, yang juga mengirimkan sinyal kepada para prajurit. Begini, jenderal saya bahkan membawa istrinya ke sini, hanya untuk bertempur sampai mati. Jika kita kalah, istri saya dan saya akan mati bersama. Bahkan jenderal pun seperti ini, jadi apa alasan para prajurit tidak berjuang keras? Dengar, saudara-saudara, hari ini adalah hari pernikahan saya. Para perampok ini juga ingin meminta segelas anggur pernikahan. Saudara-saudara, jawab aku, maukah kalian membiarkan mereka masuk? Teriak Ye Shikai dari atas kudanya. Tidak. Petik 2. Tidak, tidak. Para prajurit berkata serempak. Ye Shikai selalu dikenal di ketentaraan karena kecerdasan, strategi, keberanian, dan kesediaannya untuk berbagi kesulitan. Ia juga telah meraih banyak kemenangan dengan pasukan yang lebih sedikit. Banyak prajurit telah mendengar tentang jasanya. Dapat dikatakan bahwa Ye Shikai adalah seorang jenderal yang telah memenangkan hati para prajurit. Seluruh pasukan bekerja sama dengan tulus, jadi tidak perlu khawatir tidak menang. Baiklah, ayo kita makan dan minum dulu. Setelah menang, kita akan pergi minum dan makan daging. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk membagikan semua anggur dan daging kepada semua prajurit dan orang-orang muda dan setengah baya yang berpartisipasi dalam pertempuran. Linger, kau tetap di sini saat pertempuran dimulai. Ye Shikai menemukan tempat persembunyian dan meminta He Linghan untuk tetap di dalam, dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. He Linghan mengangguk. Mancang, kau bawa beberapa saudara dan tetap di sini untuk melindunginya. Ye Shikai memerintahkan. Baik. Aku akan memastikan keselamatannya. Tunggu sebentar, jika Mancang tidak ada di sini, bagaimana dengan keselamatanmu? Tanya He Linghan sambil memegang tangan Ye Shikai. Jangan khawatir, aku jago bela diri, dan para perampok ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, Sue San sudah kembali, dan keberadaannya sudah cukup. Ye Shikai menghibur. Berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Ye Shikai mendatangi Luo Li dan bertanya. Awalnya, ia menjaga lumbung. Setelah menerima surat Ye Shikai, ia segera membawa anak buahnya ke sini. Untungnya, Ye Shikai belum sempat mengantarkan makanan yang dibawanya dan makanan yang diberikan Hua Liandi ke lumbung gua, kalau tidak, ia harus membagi pasukannya untuk menjaganya. Saat ini, hanya tersisa selusin kantong makanan di lumbung gua, dan tidak masalah jika semuanya dirampok. Kami telah mengumpulkan pasukan dari beberapa garnisun. Sekarang ada sekitar 300 orang. Bersama para pengawal Anda, jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Dan kami memiliki begitu banyak penduduk desa yang membantu kami, sama sekali tidak ada masalah. Luo Li menjawab. Sue San, bawa tim dan bersembunyi di atap. Ye Shikai berbalik dan berkata, Anda seharusnya mengerti maksud saya. Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti. Sue San gesit dan langsung naik ke atap. Tim di belakangnya juga bubar dan mengatur barisan di atap. Semuanya, dengarkan baik-baik, bersihkan semua rumah di timur desa, jangan tinggalkan siapapun di sini, perintah Ye Shikai. Ini, Jenderal, mengapa kita harus menyerah ketika medan di timur desa lebih tinggi dan kita berhadapan langsung dengan para perampok ini? Tanya Luo Li, dan banyak prajurit juga menunjukkan rasa ingin tahu. Sersan, dengarkan perintahku, tidak perlu bertanya lagi. Meskipun Ye Shikai tidak menjelaskan kepada semua orang, bagaimanapun juga ia memiliki gengsi. Meskipun semua orang terus berbicara, mereka harus melakukannya. Setengah jam kemudian, di timur desa, sekelompok perampok perlahan datang dari kejauhan. Beberapa dari mereka mengenakan baju zirah ringan yang dirampas dari tentara Qin, dan kebanyakan mengenakan pakaian sipil. Sebagian besar senjata di tangan mereka juga rusak.
Lagi pula, mereka hanyalah perampok dan tidak ada tempat untuk membuat senjata. Tombak panjang itu hanyalah tongkat kayu yang diikat dengan sepotong besi. Aneh. Kita begitu banyak di sini, mengapa para perwira dan prajurit tidak datang untuk melawan kita? Pemimpinnya, seorang pria kekar, berdiri di lereng bukit, menghadap seluruh desa Sangsui. Gerbang desa terletak di sebelah timur desa. Tidak hanya tidak ada pasukan Qin, bahkan warga sipil pun tidak terlihat. Agak keterlaluan. Jangan khawatir, saudaraku. Kita punya lebih dari 1.000 orang di sini. Jika penduduk desa ini tahu apa yang baik untuk mereka, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Para perwira dan prajurit, kebanyakan dari mereka tidak berguna, dan pemimpinnya bahkan lebih takut mati. Mereka bisa saja menindas rakyat, tetapi mereka tidak jauh lebih baik dari kita, kata seorang teman dekat di samping pemimpin itu. Tapi ku dengar ada seseorang di desa yang menikah hari ini, dan dia adalah seorang jenderal dari Dongjun, yang cukup terkenal. Jangan khawatir, saudaraku. Jika para jenderal ini benar-benar cakap, kita tidak akan ada di sini. Menurutku, mereka hanyalah tikus. Para perampok berjalan menuju pintu masuk desa. Tidak seperti biasanya, mereka tidak melihat siapapun. Seharusnya sudah waktunya makan malam, tetapi tidak ada asap yang mengepul dari cerobong asap setiap rumah. Desa itu tampak kosong. Saudaraku, kurasa para perwira dan prajurit ini mendengar bahwa kita datang dan melarikan diri. Sedangkan penduduk desa, mereka tidak berani menjadi musuh kita. Seharusnya mereka pergi ke desa-desa terdekat untuk berlindung. Jangan lengah. Bawa 200 orang dulu untuk melihat apakah ada orang lain, kata pemimpin itu. Baik, saudaraku, saudara-saudara, ikuti aku. Di desa, Jenderal, sesuai perintah Anda, saya dan saudara-saudara saya semua bersembunyi. Saudara-saudara kami bersembunyi di setiap rumah di sekitar sini. Selain itu, perlengkapan yang Anda minta saya siapkan juga telah dikerahkan. Baiklah, Kapten Luo, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sesuai rencana, Anda akan segera pergi ke bengkel pandai besi di desa. Itu adalah tempat tertinggi di desa, dan Anda dapat melihat dengan jelas sisi timur desa dari sana. Saya menerima perintah itu. Luo Li bingung dan bertanya kepada Ye Sikei, Jenderal, mengapa Anda menyerahkan sisi timur desa? Meskipun medan di timur desa tinggi, jalannya sempit. Begitu situasi pertempuran tidak menguntungkan, kita tidak bisa mundur sama sekali. Sebaliknya, menyerahkan sisi timur desa kepada para perampok sama saja dengan menggunakan medan sempit untuk menahan mereka. Bab 1482. Lagi pula, kita sudah menyiapkan penyergapan di timur desa. Kalau mereka gegabah masuk, sama saja dengan masuk ke perangkap kita. Ye Sikei berkata enteng, bawa saudara-saudaramu dan bersiap-siap, lalu segera berangkat. Baik. Luo Li menunggang kuda perangnya dan membawa anak buahnya ke bengkel pandai besi. Semuanya, bersiaplah. Ye Sikei menatap penduduk desa di belakangnya. Meskipun menghadapi musuh yang kuat, ia sama sekali tidak gugup. Informasi terbaru yang diterimanya menunjukkan bahwa para perampok telah menerobos masuk ke timur desa, tetapi telah berubah menjadi jebakan maut. Di timur desa, aneh, benar-benar tidak ada orang di sini. Wakil Komandan, bukankah kau baru saja bilang mungkin orang-orang ini ketakutan? Seorang perampok tertawa penuh kemenangan. Hari ini berbeda dari biasanya. Dulu, ketika kami merampok desa, banyak penduduk desa bersembunyi di rumah dengan pintu dan jendela terkunci. Tetapi sekarang, desa ini sudah mati, bahkan ayam dan bebek di halaman pun hilang. Wakil Komandan perampok berjalan ke pintu sebuah rumah. Tolong dobrak pintunya. Baik. Beberapa perampok mengambil batu besar di samping mereka dan langsung menghancurkan pintu kayu yang terkunci itu. Wakil Komandan memimpin orang-orang di belakangnya masuk ke dalam rumah. Semua orang melirik dan melihat tidak ada orang di dalam. Kepala Komandan, lihat, tidak ada orang di sini. Pergi dan periksa apakah ada barang berharga. Wakil Komandan memberi perintah, dan sekelompok perampok segera bergegas masuk untuk menggeledah kotak-kotak dan lemari, tetapi keluarga ini dianggap tidak punya uang. Setelah mencari beberapa saat, semua orang hanya menemukan beberapa pakaian. Kepala Komandan, keluarga ini miskin, tidak ada yang berharga, hanya beberapa pakaian compang camping yang tersisa, lihat, penuh tambalan. Mungkin, mereka semua mengambil barang-barang berharga, tapi sepertinya penduduk desa ini benar-benar melarikan diri, dan kakak tertua terlalu berhati-hati. Wakil Komandan perampok itu berbalik dan berjalan keluar rumah. Saudara-saudara, pergilah dan cari di sekitar untuk melihat apakah ada barang berharga. Petik 2. Ya, ayo pergi, saudara-saudara, keluar. 10 menit kemudian, ayo pergi dan lihat ke sana. Ketiga perampok itu berjalan ke sebuah rumah. Tidak seperti rumah-rumah biasa, rumah ini jelas jauh lebih besar. Seharusnya itu adalah kediaman keluarga kaya di desa. Cepat, buka pintunya. Ini pasti keluarga kaya. Pasti ada uang di dalamnya. Ya. Salah satu perampok mengambil batu dan mendobrak pintu.
Mereka bertiga masuk. Aneh, sepertinya tidak ada barang berharga di sini. Aku tidak menyangka keluarga ini miskin. Salah satu perampok terus mengeluh, mengamati lingkungan sekitarnya, matanya juga beralih dari ruang tamu ke balok di atas, dan kemudian ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Itu Qin Jun. Wus! Sebuah anak panah melesat dari balok dan mengenai dahi perampok. Perampok yang kepalanya tertusuk itu bahkan tak sempat berteriak minta tolong, jatuh ke tanah dan tewas. Wus! 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 Tiba-tiba, sesosok melompat turun dari balok, diikuti beberapa pria berpakaian hitam lainnya. Suesan, tipu daya sang jenderal benar-benar ampuh. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Benar. Para perampok ini kehilangan akal sehatnya saat melihat uang. Cepat kumpulkan semua mayatnya. Jangan sampai ketahuan. Target kita bukan ikan dan udang kecil ini. Jenderal telah meninggalkan kita tugas yang lebih besar. Suesan berkata ringan. Ya. Beberapa anggota tim memindahkan mayat-mayat itu ke ruang belakang dan menutup pintu lagi, menunggu orang malang berikutnya tiba. Suesan, karena sang jenderal meminta kita menunggu kesempatan untuk membajak atau membunuh pemimpin perampok, mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Daripada membuang-buang waktu di sini dengan antek-antek ini, apa yang akan terjadi pada pesta pernikahan sang jenderal jika kita terus membuang-buang waktu seperti ini? Tanya seorang anggota tim. Kau bodoh sekali. Orang-orang ini hanya dikirim oleh para perampok untuk menyelidiki. Aku hanya menguping pembicaraan mereka. Pemimpin itu hanyalah orang kedua yang memegang komando. Sang jenderal ingin menghabisi gerombolan pencuri ini, bukan hanya 1 atau 200 orang. Begitu. Lalu mengapa mereka tidak masuk saja agar kita bisa menangkap mereka semua sekaligus? Sepertinya pemimpin perampok ini punya otak. Jika dia pemabuk, kita mungkin bukan lawannya. Suesan mengganti topik. Sayangnya, mereka bertemu jenderal kita, dan mereka memilih hari yang baik untuk datang. Mereka ditakdirkan untuk meninggalkan hidup mereka di sini sebagai hadiah untuk sang jenderal. 1 jam kemudian. Kakak kedua, bagaimana situasinya? Kenapa kau begitu lama berada di pintu masuk timur desa? Pemimpin perampok itu memimpin orang-orang lainnya perlahan-lahan ke pintu masuk desa, tepat pada waktunya untuk melihat wakil komandan dan anak buahnya berdiri di depan rumah, seolah menunggu sesuatu. Kakak, aku tidak tahu kenapa. Aku sudah meminta para kakak untuk mencari kemana-mana, tetapi 30 atau 40 kakak hilang. Sudah 1 jam, dan kita masih belum menemukan mereka. Lupakan saja. Mungkin mereka melihat beberapa barang berharga dan tidak bisa bergerak. Pemimpin perampok itu mengumpat. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, hari akan gelap. Ketika pasukan Qin tiba, mereka akan berada dalam masalah. Semuanya, ikuti aku ke desa. Di sebuah rumah di timur desa. Mereka semua sudah memasuki desa. Naik dan kirim bendera agar jenderal bersiap. Suesan berkata dengan dingin. Ya, toko pandai besi. Cepat, kita dapat sinyal. Para perampok sudah memasuki desa. Pergi dan beritahu jenderal dan suruh dia bersiap. Luoli memandang bendera di kejauhan dan berkata dengan ringan. Ya. Seorang sersan menunggang kuda perang dan memacu kudanya menuju desa. Di sebelah timur desa. Aneh, kenapa jalan di sini begitu berliku dan sempit? Pemimpin perampok memandangi jalan setapak di desa dan mengerutkan kening. Di sebelah timur desa terdapat sebuah bukit kecil. Meskipun tidak menjulang tinggi, dibandingkan dengan tanah datar di sebelah barat desa, jalan setapak di sini tentu saja jauh lebih terjal. Beberapa jalan hanya dapat dilalui 1 atau 2 orang, yang sempat membuat para perampok berpikir mereka salah jalan. Saudaraku, medan kita di sini tinggi, dan jalan-jalan ini dibangun di atas gunung, jadi wajar saja kalau jalannya tidak rata. Sungguh keji. Semua orang patuh pada perintah, bubar, maju dari berbagai jalur, dan berkumpul di desa. Ya, ratusan perampok dibagi menjadi beberapa tim yang tersebar dan berangkat dari lebih dari selusin jalan setapak di timur desa. Semua ini adalah jalan menuju desa, tetapi jalan-jalan ini tidak mudah dilalui, dan beberapa bahkan memerlukan jalan memutar yang panjang. Kakak kedua, apakah kau sudah menangkap penduduk desa? Tanya pemimpin perampok. Kakak, aku dan saudara-saudaraku sudah lama mencari, tetapi kami tidak dapat menemukan siapapun. Kami bahkan tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Hanya ada setumpuk kain perca yang tersisa. Lagi pula, ini setidaknya berarti tidak ada seorang pun yang tersisa di desa. Di desa sebesar ini, pasti ada beberapa barang yang tersisa. Bab 1483. Ya, kami datang begitu cepat, penduduk desa ini tidak mungkin mengambil semua barang berharga, dan mereka tidak akan punya waktu untuk mengambil ternak di desa. Kakak kedua, suruh mereka mencari dengan teliti. Pemimpin perampok menunggang kudanya dan tersenyum penuh kemenangan. Kakak, dan kudengar seorang jenderal akan menikah di desa hari ini, jadi pasti ada uang. Kami datang dengan agresif, dan mereka pasti meninggalkan uangnya dan melarikan diri. Benar, setelah hari ini, kita akan kaya, haha.
Kedua pemimpin perampok itu memimpin pasukan mereka ke desa, tetapi mereka tidak menyadari bahaya di sekitar mereka, dan mereka sudah mendekati mereka. Di desa, Jenderal, para perampok mendekati kita dari segala arah seperti yang diperkirakan. Bawahan Luoli melapor kepada Ye Shikai. Bagus sekali, lanjutkan sesuai rencana, aku akan memastikan tidak seorang pun dari mereka bisa kembali. Ye Shikai berkata dengan dingin. Sini. Ye Shikai mengeluarkan panah sinyal dan menembakkannya ke udara. Wus! Panah sinyal melesat ke udara, menimbulkan suara keras dan tajam yang terdengar di seluruh desa. Saudaraku, apa itu? Aku juga tidak tahu. Ah! Setelah panah sinyal berbunyi, jeritan terdengar dari seluruh penjuru timur desa. Itu adalah jeritan para perampok, dan suaranya datang dari segala penjuru, timur, selatan, barat, dan utara, kemana-mana. Pemimpin perampok ada di sana, saudara-saudara, bunuh dia. 12 pria berpakaian hitam tiba-tiba melompat keluar dari atap di kedua sisi, mengenakan baju zirah tipis, memegang busur silang, dan mengalungkan pisau pendek di pinggang mereka. Pemimpinnya adalah Sue-san. Dia baru saja memimpin anggota tim untuk mengikuti kedua pemimpin perampok itu. Ketika sinyal berbunyi, pembantaian dimulai. Ratusan anak panah jatuh dari langit dan langsung menembak para perampok yang tak terlindungi, dan langsung menembak jatuh sejumlah besar dari mereka. Saudaraku, kita disergap oleh pasukan Qin. Sialan, cepat panggil seseorang. Pemimpin perampok itu mencabut panah yang telah menusuk lengannya dengan kuat, mengeluarkan pisau panjang, dan berteriak keras. Tidak, pasukan kita telah tersebar. Jalanan terjal dan rumit, dan sulit untuk mengumpulkan mereka sekaligus, jawab wakil komandan. Para perampok ini tersebar di seluruh desa, dan dilihat dari teriakan mereka, mereka seharusnya disergap oleh pasukan Qin. Jangan panik, semuanya. Mereka hanya beberapa lusin orang. Kita lebih banyak orang. Dengarkan aku. Cepat dan cari tempat untuk bersembunyi dari panah otomatis itu. Teriak pemimpin perampok. Ia masih membawa lebih dari 100 orang bersamanya, dan tim Sue-san hanya lebih dari 20 orang. Dengan teriakan pemimpin perampok, para perampok pun pulih dari serangan tadi. Mereka mengambil papan kayu, sangkar bambu, dan bahkan kain kasar dari tanah sebagai perisai di depan mereka. Lagi pula, Sue-san dan timnya berjumlah sedikit, jadi mereka hanya bisa menggunakan panah otomatis untuk menembak dari tinggi ke rendah. Cepat! Berikan aku busur dan anak panahnya. Pemimpin perampok mengambil busur panjang, menahan rasa sakit dari luka di lengannya, dan menarik busur untuk melepaskan anak panah. Wus, bang. Sue-san menghindar ke samping menghadapi anak panah itu. Meskipun anak panah itu tidak mengenainya, anak panah itu langsung menembus dinding tanah, membuat lubang besar seperti bola meriam, lalu menembus atap kayu. Ya Tuhan, kekuatannya sungguh dahsyat. Seru Sue-san tak kuasa menahan diri. Anak panah ini lebih mirip bola meriam. Harus diakui, pemimpin perampok itu memang pria yang tegap. Lengannya lebih besar daripada paha kebanyakan penduduk desa. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia tentu saja bisa menembakkan busur yang lebih kuat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para perampok sudah bereaksi. Kita sudah kehilangan akal untuk menyerang. Seorang anggota tim bertanya. Jangan khawatir, saatnya kita mundur. Medan perang berikutnya akan diserahkan kepada kalian. Sue-san berteriak, semua anggota, segera mundur, kita akan pergi ke tempat lain. Ya, di desa, mendengar teriakan yang datang dari timur desa, Ye Shikai mungkin tahu situasinya. Para anggota tim garnison yang disergap telah melancarkan serangan, jadi selanjutnya, giliran Ye Shikai untuk memimpin pasukan besar. Para penjaga, dengarkan perintahku, naiklah ke kuda kalian. Teriak Ye Shikai keras. 200 penjaga menunggang kuda mereka dan siap berangkat. Ada ratusan penduduk desa di belakang mereka. Beberapa dari mereka mengenakan baju zirah ringan yang dibuat di bengkel pandai besi. Mereka yang tidak memiliki baju zirah membungkus tubuh mereka dengan kain tebal di rumah dan membuat satu set baju zirah kain sederhana. Beberapa penduduk desa tidak memiliki tombak panjang atau pedang panjang, jadi mereka membawa sabit, cangkul, garu dari ladang, dan bahkan pisau dapur di rumah. Mereka siap bertempur sampai mati. Saudara-saudara, kalian semua telah melalui ratusan pertempuran bersamaku. Hari ini adalah hari besarku. Kita akan bertempur bersama lagi. Apakah kalian takut? Tidak. Meskipun jumlah penjaga sedikit, mereka penuh semangat. Ketika mereka meraung, seluruh desa bergema. Bagus sekali, ketika kita menang, kita akan kembali untuk minum dan makan daging. Ye Shikai menghunus pedangnya, memutar kepala kudanya, dan menunjuk ke arah timur desa. Para penjaga ada di depan, dan orang-orang di belakang. Ikuti aku. Teriak Ye Shikai, dan kuda perangnya berlari kencang dan langsung menyerbu keluar. Para penjaga di belakangnya segera menyusul dan bergegas ke arah timur desa. Teman-teman desa, ayo kita bersama-sama usir semua perampok ini. Serang.
Pada saat yang sama, seorang wanita sedang duduk di tepi sungai 20 mil di luar desa, menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan tak jauh darinya, terdapat 200 atau 300 penjaga, semuanya bersenjatakan pedang panjang dan busur silang. Di tempat ini, satu-satunya yang bisa bersikap seperti itu adalah Hua Liandi. Hari ini, juga hari besarnya, bajingan ini, dia begitu dangkal, aku terlalu optimis padanya sebelumnya. Hua Liandi mematahkan kelopak bunga dan bergumam untuk mengeluh. Sejak dia pergi tanpa pamit terakhir kali, dia belum bertemu Ye Shikai selama beberapa hari, dan dia bahkan tidak menulis surat. Tuan, saya baru saja menerima informasi bahwa desa Sangsui diserang sekelompok perampok 1 jam yang lalu. Situasinya masih belum jelas. Tiba-tiba, seorang penjaga menghampiri Hua Liandi dan berkata, "Ada berapa orang di sana?" Hua Liandi terkejut ketika mendengar berita itu, dan bunga di tangannya pun jatuh ke tanah. Petik 2. Diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang. Oh tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Hua Liandi menghentakkan kakinya dengan cemas. Ia jarang kehilangan ketenangannya di waktu-waktu biasa. Ini pertama kalinya bahkan para penjaga yang telah lama mengikutinya melihatnya seperti ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita pergi ke desa Sangsui. Ada begitu banyak perampok. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh pasukannya, kemungkinan besar akan berbahaya. Tapi, kita hanya punya 300 orang di sini. Jika kita ingin mengerahkan pasukan dari kabupaten, saya khawatir sudah terlambat, kata penjaga itu. Tapi kita dan mereka bersama-sama sudah cukup untuk menghadapi para perampok ini. Jangan banyak bicara lagi, ayo kita berangkat sekarang. Hua Liandi berdiri. Ia tidak memilih naik tandu, melainkan langsung menuju desa. Bab 1484. Desa Sangsui, berbagai persimpangan. Cepat, para perampok ini ingin kabur, tembakkan panah. Jangan biarkan mereka pergi, kejar mereka cepat. Jenderal telah memerintahkan untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Saudara-saudara, ikuti aku untuk membunuh. Rumah-rumah di kedua sisi jalan kecil yang membentang dari timur desa ke desa disergap oleh tentara garnisun. Beberapa dari mereka adalah anak buah Luoli, dan beberapa lagi adalah garnisun terdekat. Setelah menerima perintah militer Ye Shikai, mereka segera bergegas ke desa Sangsui. Meskipun mereka tidak terlatih dan diperlengkapi sebaik pengawal Ye Shikai, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi perampok dan bandit. Yang terpenting adalah mereka memiliki cukup senjata di tangan, seperti tombak, busur, dan anak panah. Meskipun bengkel pandai besi di desa dapat menempanya, sebagian besar persediaannya adalah peralatan pertanian seperti sabit dan cangkul. Hukum Qin sangat ketat. Jika menyimpan senjata secara pribadi, itu akan menjadi kejahatan berat, dan juga akan dihukum karenanya, sehingga mustahil bagi bengkel pandai besi untuk menempa senjata dalam jumlah besar. Begitu panah sinyal ditembakkan, para prajurit yang tersebar di berbagai rumah segera bergegas keluar, pertama-tama menembakkan panah dan kemudian menyerang dengan senjata. Para perampok belum menerima pelatihan apapun, jadi begitu perkelahian dimulai, kualitas psikologis mereka secara alami tidak kuat. Mereka biasanya berkumpul dalam kelompok dan menindas orang-orang, sehingga mereka secara alami tidak takut. Namun sekarang mereka tiba-tiba menghadapi pasukan Qin, pasukan mereka tersebar, dan mereka tiba-tiba tercengang. Mereka mundur satu demi satu, mencoba melarikan diri dari desa. Jenderal telah memerintahkan agar kita memanfaatkan waktu ketika para perampok ini tersebar untuk memusnahkan mereka secara terpisah. Jika tidak, jika kita membiarkan mereka melarikan diri dan berkumpul di pintu masuk desa untuk memulihkan diri, akan merepotkan jika terjadi perkelahian. Selain itu, Jenderal juga telah memerintahkan bahwa siapapun yang membunuh perampok akan diberi hadiah 1 tael perak dan 5 kilogram gandum. Saudara-saudara, ikuti aku untuk membunuh mereka. Cepat, ayo kabur. Dalam sekejap, situasi di antara kedua belah pihak berubah total. Para perampok yang datang dengan kecepatan tinggi langsung melarikan diri, tampak malu seperti pengungsi yang melarikan diri. Kecuali jalan tempat pemimpin perampok berada, para perampok di persimpangan dan jalan lain hampir semuanya mundur dan mundur di sepanjang rute yang sama. Namun, jalan yang terjal membatasi kecepatan lari mereka, sehingga banyak perampok yang tercerai-berai ditembak atau dibunuh, atau menyerah. Ye Shikai bergegas ke jalan utama terlebih dahulu, dan kebetulan melihat pemimpin perampok dan wakil komandan di sebelahnya. Suesan telah menandai tempat ini. Taktik terbaik Ye Shikai adalah memenggal kepala, jadi kali ini tidak terkecuali. Tujuan utamanya adalah membunuh pemimpin perampok. Dengan cara ini, perampok yang tersisa tidak layak disebut. Jangan lari. Ye Shikai menunggang kuda perangnya dan menyerbu ke depan, menjatuhkan 4 atau 5 orang. Ia menusuk dengan tombaknya dan membunuh para perampok yang menghalangi jalan. Pasukan kavaleri pengawal di belakangnya mengikutinya dari belakang, mengoyak pertahanan para perampok bagai pisau tajam. Saudaraku, itu jenderal pasukan Qin. Pemimpin. Perampok itu menarik busurnya dan menembakkan anak panah, yang melesat seperti bola meriam, menimbulkan suara di udara.
Yesike tiba-tiba berbalik ke samping dan turun dari kudanya. Anak panah itu mengenai dinding di belakangnya, membuat lubang besar. Yesike memegang tombak di satu tangan dan golok di tangan lainnya, dan dengan satu pedang dan satu senjata, ia memimpin para pengawal di belakangnya untuk berjuang keluar. 200 prajurit kavaleri menyerbu maju, dan para perampok itu kalah telak. Beberapa orang kepercayaan mendukung pemimpin perampok dan ingin mundur dari belakang rumah. Semuanya, ikuti aku, jangan biarkan dia kabur. Teriak Yesike, dan para pengawal di belakangnya mengikuti satu demi satu, tak terbendung. Saudaraku, cepat bawa saudara-saudara pergi, gerbang desa akan aman, aku akan menghalangimu. Wakil komandan mendorong pemimpin perampok itu menjauh, berbalik bersama beberapa orang kepercayaannya, dan bergegas menuju Yesike. Aku akan membunuhmu. Mencari kematian. Yesike melangkah maju dengan cepat, memegang pedang di punggung tangannya, lalu menariknya ke atas, dan menebas pisau itu tepat di depan dada, yang membuat telapak tangan wakil komandan itu mati rasa. Sebelum sempat bereaksi, Yesike menusuk dengan pistol di tangan kirinya dan langsung menembus dadanya. Keluar dari sini. Yesike membanting pria itu ke moncong pistol dengan kuat. Ayo tangkap pemimpin perampok itu hidup-hidup. Ya, ya. Pintu masuk desa. Tuan, lihat, para perampok itu sepertinya datang ke arah kita. Pada saat yang sama, Hua Liandi dan para pengawalnya juga bergegas ke desa Sangsui, tetapi begitu mereka tiba di pintu masuk desa, mereka melihat sekelompok perampok bergegas keluar. Tuan, jumlah kita lebih sedikit, jadi mari kita sembunyi dulu. Para pengawal membujuk. Tunggu sebentar, perhatikan, meskipun para perampok ini semua menyerbu ke sini, barisan mereka tersebar, dan beberapa orang bahkan tidak membawa senjata. Hua Liandi mengamati lebih dekat dan melanjutkan, lihat, mereka terlihat sangat panik, seolah-olah mereka kalah. Memang, meskipun para perampok ini banyak, begitu mereka kehilangan keberanian dan mundur, jumlah mereka tidak berguna. Sebaliknya, jika terlalu banyak yang kalah, itu akan seperti banjir, dan mustahil untuk menghentikan mereka. Melihat ini, Hua Liandi perlahan tersenyum. Yesike adalah komandan di desa, jadi dia pasti telah mengalahkan para perampok ini. Aku tidak menyangka dia begitu kuat, gumam Hua Liandi. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita harus membantunya, oh tidak, itu seharusnya menjadi pelengkap yang sempurna. Hua Liandi berdiri, berbalik, dan menatap para penjaga, semuanya dengarkan, tutup pintu masuk desa, dan jangan biarkan satu perampok pun lolos. Ya, ya. Para pengawal Hua Liandi memegang busur silang, berbaris dalam dua baris, dan membidik langsung ke arah para perampok yang melarikan diri. Wus, wus, wus. Ratusan anak panah jatuh dari langit dan merobohkan sekelompok perampok sekaligus. Oh tidak, pintunya diblokir, kita tidak bisa lari. Jumlah kita lebih banyak, bertarung sampai mati. Oke. Para perampok yang putus asa ingin segera keluar dari desa dengan keunggulan jumlah mereka. Lagi pula, pemerintah daerah kini menghukum berat para perampok dan bandit yang menduduki pegunungan dan para pemberontak yang aktif di mana-mana. Jika mereka menyerah, mereka akan dihukum mati. Tahan formasi dan tembakan panah. Para pengawal Hua Liandi tidaklah sederhana. Sebagai bangsawan negara Chu, pengawal pribadinya juga mantan prajurit negara Chu. Dengan sumber daya keuangan, Hua Liandi melengkapi para pengawalnya dengan senjata canggih. Wus, wus, wus. 3 barisan pengawal bergantian menembakkan panah, dan ribuan anak panah ditembakkan bersamaan. Para perampok tertembak hingga hancur sebelum mereka menyerbu. Terus tembakan panah dan lihat apakah mereka berani datang. Tidak, hujan panah terlalu lebat. Kita tidak bisa segera keluar. Tentara Qin di belakang kita mengejar kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Sekelompok perampok bersembunyi di dalam rumah, dan wajah semua orang tampak cemas dan putus asa. Saudara-saudara, karena mereka ingin membunuh kita semua, kita tidak boleh berkecil hati. Mari kita bakar semua ini. Bahkan jika kita mati, kita harus membawa beberapa orang bersama kita. Bab 1485. Benar, kita bakar desa ini. Sekalipun kita mati, kita tak bisa membiarkan para prajurit Qin ini beristirahat dengan tenang. Ya, ayo kita ambil obor dan bakar semuanya di sini. Kalau kita bakar seluruh desa, penduduk desa ini tak akan selamat. Bakar saja. Para perampok mengeluarkan obor dan melemparkannya ke rumah-rumah di sebelah timur desa. Tak lama kemudian, kebakaran besar terjadi. Tempat ini berada di atas bukit, dan banyak pepohonan di sekitarnya. Jika apinya menyala, bisa membakar semua hutan di sekitarnya. Jika gerbang kota terbakar, ikan-ikan di kolam pun akan ikut terbakar. Jika apinya menyala, bukan hanya bagian timur desa yang terbakar, tetapi api yang dahsyat itu akan menghancurkan seluruh desa. Jenderal, para perampok ini sepertinya telah membakar rumah ini. Suesan menghampiri Ye Shikai dan berteriak. Apa?
Yesike menoleh dan melihat asap hitam mengepul dari kejauhan dan dapat dilihat dari kejauhan. Brengsek, orang-orang ini nekat dan berencana membakar desa. Suesan mengumpat keras. Cepat, Suesan, kau segera perintahkan seluruh penduduk desa untuk menyiapkan sumber air dan bersiap pergi ke timur desa untuk memadamkan api. Yesike juga melihat akibat dari pembakaran. Jika tidak ditangani dengan tepat, seluruh desa akan terbakar. Saat itu, pernikahannya tidak bisa digelar, mungkin hanya masalah kecil, tetapi ribuan penduduk desa akan mengungsi, kekurangan makanan dan pakaian, serta menderita kelaparan dan kedinginan. Dari segi akibatnya, akibat membakar desa akan lebih serius daripada membiarkan para perampok masuk ke desa untuk menjarah. Baik, aku akan segera melakukannya. Luoli, kau bawa pasukan garnisun yang tersisa untuk segera mengejar dan menghabisi kelompok perampok ini secepat mungkin. Jangan tinggalkan satu pun, perintah Yesike. Baik, saudara-saudara, ikuti aku dan basmi semua pencuri ini. Luoli juga seorang komandan yang baik. Ia bergegas bersama anak buahnya dan segera menerobos garis pertahanan para perampok. Sesampainya di sebelah timur desa, ia bertemu dengan para perampok yang sedang membakar. Cepat, hentikan mereka. Luoli mengeluarkan busur panjangnya dan menembakkan anak panah, menewaskan satu orang secara langsung. Para prajurit garnisun di belakangnya juga bergegas mendekat. Melihat hal ini, para perampok meletakkan obor mereka dan melarikan diri. Pintu masuk desa. Tuan, lihat, bajingan-bajingan ini benar-benar ingin membakar desa. Asap hitam yang mengepul juga mengejutkan Hualiandi dan para penjaga. Apinya tidak kecil. Tidak, hentikan mereka cepat. Teriak Hualiandi segera. Baik, Tuan, cepat, semua penjaga masuk dan hentikan mereka. Dengan sebuah perintah, Hualiandi memimpin para penjaga untuk bergegas masuk ke desa. Para perampok yang tersisa tidak berdaya melawan. Mereka terbunuh atau menyerah. Ketika para perampok menyadari bahwa mereka bukan pasukan Qin melainkan pengawal pribadi bersenjata, mereka segera menyerah. Desa di sebelah timur. Yesike memegang pedang, diikuti oleh para penjaga, dan memaksa kelompok perampok terakhir ke jalan buntu. Barisan penjaga di depan memegang perisai besar dan pedang panjang, sementara penjaga di belakang mereka memegang busur silang, maju sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, para perampok tidak punya cara untuk mundur. Kalian tidak punya cara untuk mundur, cepat menyerah. Yesike berjalan ke depan dan berteriak keras. Ia bukan orang yang haus darah. Kini ia telah meraih kemenangan mutlak. Jika ia ingin membantai, ia hanya perlu membiarkan para pemanah menembakkan panah. Mereka sudah berada dalam situasi putus asa dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan keberanian. Ini, menyerah. Aku khawatir ini juga merupakan kejahatan berat. Hei, pemimpin kalian juga ada di sini, kenapa kalian tidak keluar dan bicara? Kata Yesike ringan. Benar saja, begitu ia mengatakan ini, seorang pria kekar keluar dari para perampok. Kalian adalah bos mereka, kata Yesike ringan. Ya, namaku Suli, dan aku adalah pemimpin mereka. Suli juga seorang pria. Menghadapi kesulitan seperti itu, ia tidak berlutut memohon belas kasihan, juga tidak bersembunyi di antara kerumunan perampok dan berpura-pura bodoh. Suli, kau sudah di ujung tanduk. Semua anak buahmu telah ditangkap. Aku bukan orang yang haus darah. Letakkan senjatamu dan aku akan menjamin keselamatanmu. Yesike membujuk, dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk meletakkan busur silang dan memberi jalan. Apa yang bisa kau jamin? Jika aku ingin membunuhmu, tak perlu bicara omong kosong denganmu. 2 gelombang anak panah akan menyambar dan tak seorang pun dari kalian akan hidup. Aku adalah pasukan Qin, berperang melawan suku serigala. Meskipun kalian telah melakukan banyak kejahatan, bagaimanapun juga kalian tetaplah orang-orang dari Kabupaten Henei. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Jika kalian meletakkan senjata dan menyerah, aku jamin kalian tidak akan mati. Petik 2. Ini. Bisakah kau menjaminnya? Tentu saja. Yesike berkata dengan tegas, untuk menunjukkan ketulusanku, aku meminta para penjaga untuk memberi jalan. Baiklah. Baiklah, kuharap jenderal akan menepati janjinya. Suli mendesah. Bertarung sampai mati sama saja dengan membiarkan orang-orang ini mati sia-sia. Ia berlutut dengan satu kaki, meletakkan senjatanya di tanah, dan memberi isyarat menyerah. Saudara-saudara, terima kasih telah mempercayaiku, Suli. Aku gagal membuatmu hidup bahagia, tetapi malah menempatkanmu dalam situasi yang sulit. Jenderal di depanmu masih setia dan benar. Ayo menyerah. Ini, bos, kita. Menyerahlah, jangan melawan tanpa alasan. Suli berkata lagi, dan para perampok di belakangnya meletakkan senjata mereka satu persatu. Bawa mereka pergi. Yesike berkata dengan ringan, dan para penjaga di belakangnya segera melangkah maju untuk membawa mereka pergi. Bagaimana situasi di desa? Yesike berbalik dan bertanya. Kapten Luo telah memimpin garnisun untuk mengalahkan semua perampok. Beberapa dari mereka tewas, beberapa terluka, dan yang lainnya menyerah.
Para penjaga di sekitarnya melapor. Bagaimana dengan kebakarannya? Kami berhasil mengusir para perampok, dan penduduk desa segera membawa air untuk memadamkan api. Sekarang, api telah berhasil dikendalikan. Sekitar puluhan rumah telah hangus. Untungnya, Sang Jenderal memerintahkan pemadaman api tepat waktu. Jika tidak, jika api menjalar ke hutan, seluruh desa akan terbakar. Baiklah, ayo kita lihat. Kumpulkan para perampok yang tertangkap di berbagai persimpangan dan bawa mereka ke pintu masuk desa, perintah Yesikai. Baik, Yesikai, di mana kau? Di sisi timur desa, Yesikai tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Ia berbalik dan melihat Hualiandi. Kenapa kau di sini? Yesikai bergegas menghampiri. Ia tak menyangka Hualiandi akan datang bersama pengawal saat ini. Omong kosong, kudengar ada perampok yang memasuki desa, tentu saja aku datang untuk melihat apakah kau baik-baik saja. Jangan khawatir, para perampok ini tak akan bisa berbuat apa-apa padaku, kata Yesikai enteng, lalu mengalihkan pembicaraan dan bertanya, kapan kau datang? Baru saja, aku dan pengawalku tiba di pintu masuk desa dan membantumu mencegat para perampok. Apa, ternyata kau? Mendengar ini, Yesikai tiba-tiba mengerti mengapa para perampok ini bahkan tak peduli untuk melarikan diri, tetapi juga ingin membakar desa ini. Ternyata, jalan keluar mereka dihalangi oleh seseorang. Kenapa? Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu dengan niat baik, apa kau akan menyalahkanku? Hualiandi mendengar nada bicara Yesikai, dan rasa dendam di hatinya tiba-tiba muncul. Bersambung.